Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa Yahweh pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayum Kayim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 atau pada tanggal 28 Kislev 5783 diambil dari 1 Samuel 15 ayat 9 yang berkata demikian saudaraku. Dan Saul serta rakyat berbelas kasihan terhadap Agag dan atas yang terbaik dari ternak dan dari binatang gembalaan dan dari barang-barang dan domba-domba dari segala yang baik. Dan mereka tidak mau menumpasnya, namun segala yang tidak berharga dan buruk mereka menumpasnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang ketidaktaatan Saul, saudaraku. Saudaraku, setelah Saul memimpin bangsa Israel, Bapa Yahweh berperkara banyak hal kepada Saul, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel dan melakukan peperangan terhadap raja-raja di sekelilingnya, termasuk kepada Palestina, saudaraku, yang merupakan suatu kerajaan yang menghambat mereka saat leluhur mereka bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku. Dan kemenangan terjadi oleh karena apa? Kuasa Bapa yang menyertai Saul dan seluruh pasukannya bangsa Israel di dalam kepemimpinan Saul ini. Namun saudaraku, dalam hal untuk menumpas bangsa Palestina, Bapa Yahweh kemudian termasuk bangsa Amalek, saudaraku, Palestina, Amalek dan sebagainya di sekitarnya, Bapa Yahweh memerintahkan untuk Saul, saudaraku. Di sini dikatakan bahwa di ayat 5, lalu Saul datang ke kota Amalek dan berdiam menanti di lembah. Ayat ke-6, lalu Saul berkata kepada orang Keni, berangkatlah menjauhlah dari tengah-tengah Amalek. Saudaraku, saat berperang melakukan kepada pasukan Amalek ini, Bapa Yahweh memerintahkan untuk menumpas semuanya, baik raja, baik penduduknya, baik ternak-ternaknya. Dan terjadilah peristiwa itu, Saul memimpin pasukannya. Namun Saul, saudaraku, tidak melakukan apa yang Bapa tetapkan ini. Justru dia merasa belas kasihan kepada Raja Amalek dan dia mengumpulkan ternak-ternak yang baik dan itu tidak dibunuh oleh Saul dan pasukannya, saudaraku, tentu atas perintah Saul. Hal inilah yang menjadi suatu hal ketidaktaatan Saul dan menyebabkan Saul memiliki catatan yang tidak baik di hadapan Bapa Yahweh. Oleh karena apa? Oleh karena ketidaksetiaannya melakukan apa yang Bapa Yahweh tetapkan. Saudaraku, lewat renungan firman pada pagi hari ini meneguhkan kita dalam menjalani kehidupan kita saat ini, saudaraku. Terkadang hal-hal yang sudah jelas Bapa Yahweh perintahkan untuk kita tidak melakukan, atau sebaliknya untuk kita harus melakukan. Memang kuasa si jahat selalu berpikir memberikan pengaruh kepada kita untuk adanya suatu pertimbangan, bargaining demikian, saudaraku. Dan sama seperti Saul, saudaraku, Bapa sudah perintahkan untuk semua penduduk Amalek semuanya harus dibunuh, bahkan ternaknya. Namun setelah kemenangan itu terjadi, Saul mengalami proses, yaitu adanya belas kasihan, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Ketaatan hukum Bapa Yahweh itulah yang memang menjadi hal yang prioritas, saudaraku, yang harus kita kerjakan. Walaupun memang kita harus, Yeshua katakan, sangkal diri dan kita harus pikul salib untuk menjalankan itu semua. Namun di balik itu, itulah wujud daripada ketaatan. Bukan seperti Saul, walaupun dia sudah diberikan otoritas, kemenangan dan kuasa, namun dia membijaksanain daripada apa yang sudah Bapa Yahweh perintahkan ini. Dan inilah yang menjadi catatan buruk bagi Saul dan kerajaan Israel pada waktu itu. Biarlah firman ini meneguhkan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di saat ini, saudaraku. Di balik kita mengalami hal mungkin ketidaknyamanan saat ini,
Mungkin karena kita harus melakukan apa yang sudah Bapak perintahkan, kita seperti terkucil dari yang lain. Percaya saudaraku, di balik itu semua ada rahasia besar Bapak ya untuk hidup kita. Selama apa yang kita kerjakan itu adalah perintah dan ketetapan Bapak Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua. Mari terus kita maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerja lakukan sepanjang semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapak yang kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku.